Oke, Ibu akan lanjutkan materi yang tadi sempat terputus, khusus ke sel T ya. Sebelumnya secara umum karena seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa, khusus pembahasan hari ini kita lebih spesifik dulu mempelajari komponen pada sel T, bagaimana mekanisme pengaktifasinya, karena minggu depan juga materinya itu sel antigen dan antibodi, di mana kita tahu antibodi itu diproduksi oleh sel B. Jadi sekaligus sel B minggu depan ya. Karena ini materinya agak banyak, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, ini mekanisme bagaimana respon imun kita begitu terpapar pertama kalinya oleh satu jenis antigen. Nah, mekanismenya itu adalah jika sistem imun itu terpapar oleh pemaparan antigen pertama kalinya, itu akan langsung kita tahu mekanisme yang mempresenting atau mengantarkan antigen tersebut dikatakan APC. Itu akan ditelan, antigennya akan ditelan. Setelah itu, setelah dia ditelan, nantinya antigen presentation ini akan mengantarkannya ke sel T helper. Kalau sel T helpernya akan menjadi aktif, sel T helper ini akan menstimulasi atau merangsang aktifnya sel B dan kemudian aktifnya sel T sitotoksitas. Sebenarnya juga antigen presenting cell ini juga bisa langsung mengantarkan langsung ke sel T sitotoksik jika dia membawa MHC tipe 2 yang nanti bisa mengenali CD8. Dia dibawa oleh antigen presenting cell yang memiliki penanda MHC kelas 1, artinya dia bisa terpajan pada sel T sitotoksitik ya. Karena kita tahu sel T sitotoksitis itu memiliki penanda CD8. Nah, selain itu kalau dengan jalur ini tadi sel T helper duluan yang aktif, artinya dia akan mengaktifkan sel T sitotoksitas dan kemudian sel T helper akan mengaktifkan sel B. Kita tahu sebenarnya yang memiliki kapasitas untuk membunuh di sini, pembunuh yang paling efektif di sini adalah sel B dan sel T sitotoksitik ya. Sel T sitotoksitis inilah yang memiliki kapasitas untuk mematikan patogen. Nah, selain yang dari itu tadi, semuanya ini nanti akan sambil dia aktif, setelah dia terpajan, kemudian menjadi aktif, menjadi sel B menjadi sel B plasma, sel T sitotoksitik menjadi membelah, berproliferasi. Selain itu juga dia segera membentuk sel T memorinya. Ini sel B juga membentuk sel B memori, sel T helper juga membentuk sel B memori. Makanya jika sel sistem imun itu terpajan atau terpapar oleh antigen yang sama, yang kedua kalinya, proses pemaparannya kedua kali atau lebih dari 2 kali, namanya dikatakan respons sekunder. Respons sekunder. Jadi proses dari sini sampai sini dikatakan primer, respon primer. Sedangkan begitu di sini dia terpapar lagi kembali, dia langsung akan dikenali oleh sel T helper, sel T sitotoksitis, ada sel B memori. Ya, itu artinya dikatakan responnya sudah sekunder. Respon sekunder ini artinya reaksinya akan lebih cepat dikenali. Ya, inilah yang prosesnya yang sekarang saat ini vaksinasi COVID ya. Vaksinasi COVID-19 tujuannya adalah untuk segera membuat semua tubuh manusia yang ada di seluruh dunia ini cepat segera mengenali antigen penyebab penyakit COVID-19. Jadi setelahnya dalam tubuh kita itu dimasukkanlah jenis virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan patogennya, sifat yang membuat dia sakit ke dalam tubuh. Yang diambil adalah bagian antigennya, dikatakan antigen. Ya, nanti akan dikenali oleh
perangkat imun kita, dikenali oleh perangkat imun ini. Ya, perangkat imun supaya segera, nah ini akan disegera dikenali oleh perangkat imun, dipresentasikan ke sel T helper, dia bentuk sel B, sel 1. Jadi sudah memiliki antibodi kekebalan. Kita semua yang sudah dapat vaksinasi itu diharapkan efikasinya berhasil, sudah membentuk antibodi. Dengan kodratnya ini si virus memang adalah sama ya, ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah. Dia juga pada dasarnya ingin melestarikan jenisnya, dia dengan keterbatasan hidupnya, dia keterbatasan cirinya, dia membutuhkan inang atau host untuk dia hidup dan bereplikasi. Pada akhirnya nanti si virus ini begitu beberapa kali kita terpapar dengan jenis virus tersebut, tubuh kita sudah membentuk antibodinya, sudah memiliki antibodi khusus. Jadi gejalanya sampai hampir tidak ada, atau memberikan gejala yang ringan, tidak sampai membuat gejala yang sangat parah atau sampai membuat orang yang sudah terpapar tadi sampai meninggal ya. Jadi pada dasarnya proses ini hanya perlu pengenalan dalam rangka tubuh, karena prinsipnya kita memiliki tentara ya, kita memiliki pasukan yang menjaga tubuh kita dari serangan bahan asing atau benda asing ke dalam tubuh kita. Mekanisme sel T tadi itu begitu dia sudah aktif ya, setelah dia aktif ini dia beberapa jenis di dalamnya. Ada berupa sel T helper. T helper itu bisa TH1 atau TH2. Sel T sitotoksik ya, yang sel T helper bisa mengaktifkan langsung sel sitotoksik atau juga bisa langsung sendiri sebenarnya antigen langsung mengaktifkan sel T sitotoksik. Setelah ini berhasil, peperangannya sudah berhasil, ini biasanya terapoptosis atau mati, yang tersisa adalah sel T memori. Karena sebenarnya setelah dia selesai bertugas, ya selesai juga keberadaannya. Yang abadi itu adalah sel memori. Sel T memori itu akan selalu mengenali jenis antigen ini yang datang. Kita akan segera membuat perangkatnya seperti ini, kostimulatornya akan seperti ini. Kalau sel ini yang datang, kita akan segera melepaskan antibodi yang ini. Makanya peristiwa cacar waktu dulu juga, cacar itu hampir mirip dengan corona ini, sampai menyebabkan kematian ya, yang prosesnya juga sampai ditemukan vaksin sampai 100 tahun baru bisa berhasil yang dinyatakan virus smallpox itu juga, pox virus itu kemudian dinyatakan selesai, eradicated. Ya, jadi karena kita tahu jenis virus untuk cacar itu hanya memiliki satu jenis antigen. Satu antigen artinya setelah orang itu sudah terpapar pertama kalinya, sudah ada antibodi. Jika ini terulang lagi kembali dengan jenis antigen itu kembali, otomatis sudah ada jenis antibodinya. Ya. Berbeda dengan jenis penyakit-penyakit lainnya seperti virus influenza. Virus influenza itu kan sampai sekarang variasinya atau strainnya sudah banyak sekali. Jadi bisa jadi antigennya itu berulang-ulang datang sudah dengan jenis yang berbeda. Artinya tubuh itu selalu kewalahan dalam hal ini. Selalu menganggap ini sebagai materi baru atau zat yang baru. Jadi perlu lagi mekanisme yang lama. Jika tubuh sudah mengenali bagiannya, bahwa ini bagian ini yang kemarin masuk ke dalam tubuh sebagai bahan asing, itu tidak perlu reaksinya lama, karena dia hanya melakukan proses respons sekunder. Nah, itu yang kita mungkin biasa rasakan. Kita waktu flu ada yang gejalanya mungkin sangat ringan, mungkin sangat biasa-biasa saja, atau juga kadang mungkin sangat berat, sampai berat, demam, menggigil, sakit kepala, itu gejalanya sampai 3 hari, kemudian bersin, sampai kemudian menjadi batuk, sampai sesak napas. Jenisnya itu berarti jenis flu influenza yang baru lagi, yang berbeda dengan sebelumnya. Karena kadang kita kemudian flu, hanya bersin, sedikit gejalanya, sembuh sendiri, hanya istirahat, sembuh sendiri.
Itu adalah mekanisme-mekanisme dalam tubuh kita. Begitu tubuh itu sudah mengenali, tidak perlu proses yang lama untuk menyembuhkannya, untuk mengalahkan patogennya. Nah, cara sel B dan sel T mengenali materi asing. Caranya sel B dan sel T ini mengenali materi asing ya. Protein pada membran sel itu ditentukan oleh suatu gen yang disebut MHC. Saya tadi sampaikan bahwa semua sel itu dalam tubuh kita itu memiliki penanda. Tujuannya apa adalah karena seperti Ibu juga sudah sampaikan di awal bahwa pada waktu sel T ini diproduksi, proses dia mau dimatangkan, dia di brainstorming, dia dibekali informasi bahwa kalau kamu mengenali materi asing, ada benda asing yang kamu kenali ini bukan teman. Tadi kan di depan Ibu sudah istilahkan istilah materi asing itu sebagai non-self ya. Kalau ada juga buku ternyata tadi non-self atau non-identified atau identified non-self atau non-identified. Jadi dia kalau kamu tahu ini sebagai benda asing, kill atau bunuh, matikan dia. Itu sudah ada bekal seperti itu. Tapi kadangkala jadinya bunuh ya. Tadi di depan Ibu sudah bilang kill enemy atau non-self, bukan teman. Kemudian abaikan atau ignore yang self, yang teman. Nah, karena sudah dibekali tadi seperti itu, nah itu mekanismenya. Jadi dia sebenarnya tidak akan langsung memakan jenis antigen itu karena ini keterbatasan dari sel T, berbeda dengan jenis sel B. Sel T itu tidak bisa mengenali antigen yang larut atau soluble. Kemampuannya hanya bisa mengenali jika antigen itu dipajan oleh sel yang dia kenali. Sel penanda atau sel yang untuk identifikasi itu namanya MHC. Jadi dia hanya bisa mengenali antigen yang terpajan pada MHC. Ada dua macam penanda. Jadi protein pada membran itu ditentukan oleh satu gen yang disebut MHC atau Major Histocompatibility Complex. Protein yang dihasilkan oleh gen disebut protein marker atau protein penanda. Mekanismenya tadi nanti sudah dilihat ya, bahkan ini ada protein, berarti dia akan dibentuk dalam sel dari organel, retikulum, endoplasma, dan ribosom. MHC ini dibentuk di sana, disintesis dari sana. Ada dua macam penanda kelas 1 ada di seluruh sel kecuali sel darah merah. Kemudian penanda kelas 2 ada pada sel T, sel B, dan beberapa makrofag. Nanti ada pasangan-pasangannya ya. Sel MHC kelas 2 itu akan berpasangan ya. MHC kelas 2 akan berpasangan dengan sel T sitotoksitik. Sel T helper CD4. 2 dengan CD4 nih. CD4 itu dengan MHC kelas 2. Jadi ini sel T-nya, ini MHC-nya. MHC ini akan mempresentasikan ke sel T CD4 atau sel T helper. Ya. Penanda MHC, jadi sedangkan yang kedua adalah sel MHC kelas 2 itu ada pada sel T, sel B, dan beberapa makrofag. Penanda MHC yang dimiliki seorang individu disebut identitas, dan penanda MHC yang tidak dimiliki oleh seorang individu disebut non-identitas atau materi asing. Itu tadi. Sedangkan sel B dan sel T sudah mengenali tadi itu. Yang tidak memiliki penanda MHC berarti ini bukan teman. Yang tidak memiliki penanda MHC ini bukan teman. Ini adalah musuh. Ini adalah materi asing. Sel B dan sel T akan mengenali dan mengabaikan sel. Jadi kalau dia lihat ada sel yang diantar
oleh sel yang dia kenali sebagai penanda, yang memiliki penanda MHC sebagai materi yang tidak berbahaya. Jadi dia akan abaikan dan mengenali agen infeksi berupa bakteri atau virus sebagai materi asing atau non-identitas. Ya. Kemudian prosesnya seperti itu. Sel B dan sel T akan mengenali dan mengabaikan sel yang memiliki penanda MHC sebagai materi yang tidak berbahaya dan mengenali agen infeksi berupa bakteri atau virus sebagai materi asing atau non-identitas, kemudian memicu sel B dan sel T untuk bereaksi. Ya. Jadi awalnya tadi itu karena ceritanya dia ini soluble, dia harus terpajan pada MHC, jadi dia bisa langsung kenali ini. Si sel T ini bisa langsung kenali si antigen ini. Nah, kemudian menjadi aktif. Katanya dari kata immature dan kemudian menjadi aktif dari berubah menjadi mature. Istilah lainnya adalah dari naif menjadi efektor, sel efektor. Ya, itu ya. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme atau struktur dari MHC atau Maillard histocompatibility complex. Sel T ini adalah kekhususan dari sel T. Sel T ini berbeda dengan sel B dalam hal ini yang memproduksi antibodi. Tidak dapat mengenali soluble antigen atau antigen yang larut, hanya antigen yang dipajan oleh sel yang dapat dikenalinya. Untuk pengenalan antigen kepada sel T ini diperlukan protein spesialis ya yang disandi oleh gen pada lokus yang disebut Maillard histocompatibility complex. Nah, ini adalah dia memerlukan sel T ini akan berkontak dengan residu dari peptida. Ya. Ini peptida, residu peptida pada MHC. Nah, kalau di sini tadi letaknya antigennya, nanti si sel T ini akan kemudian terpapar dengan antigen ini dan kemudian menjadi aktif ya. Kemudian dia menjadi aktif. Nah, terdiri atas dua tipe utama MHC, yaitu MHC kelas 1 untuk presentasi untuk bawa ini antigen ke sel T CD8. Jadi kalau ini tipenya kelas 1, dia berarti ini akan diantarkan ke CD8. Kalau ini CD MHC kelas 2, berarti ini harus diantarkan ke CD4. CD4 itu penanda untuk sel T-nya. Tadi kan di depan saya sudah sampaikan tuh ada beberapa jenis sel T. T helper, T sitotoksitik. Penandanya T helper itu CD4. Penandanya T sitotoksik itu CD8. Mereka kan harus punya identitas ya kalau dalam sel seperti itu untuk saling mengenali, untuk ceritanya sel-sel lain untuk saling berkomunikasi, mengenali bahwa saya harus berinteraksi dengan ini. Jadi mereka memiliki penanda-penanda. Nanti saya sampaikan yang mana itu penandanya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih fungsi sel T itu. Fungsi sel T itu sendiri untuk membantu sel B dalam memproduksi antibodi. Dia akan menstimulus sel T helper dalam hal ini akan menstimulus produksi sel, mengaktifkan sel B dari yang awalnya dia berupa pre-sel B, kemudian menjadi sel B matang yang akan memproduksi antibodi. Atau berupa sel plasma, B plasma akan produksi antibodi. Setelah itu dia akan mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Dia kemudian mengaktifkan makrofag dalam supaya membantu fagositosis. Dalam halnya sebenarnya makrofag ini bisa jadi dia sebagai pengantar, tapi dia dalam kemampuan ini dia tidak bisa langsung mempagosit, jadi belum ada kemampuan menelannya. Setelah itu nanti dia diaktifkan, baru dia membantu. Karena kita ini kan cerita sistem imun ini kewalahan ya, butuh banyak tentara di sini, butuh banyak pengawal atau penjaga keamanan di sini ya, yang membantu sistem non spesifik dan kemudian dibantu oleh sistem spesifik. Jadi mekanismenya itu sebenarnya begini. Kalau jenis mikroorganismenya yang
bereplikasi, memperbanyak dirinya. Sel fagosit akan dibantu oleh komplemen dan antibodi. Ya, ini untuk jenis mikroorganisme yang ekstraseluler. Ya memang target hidupnya itu di luar sel. Sel fagosit tambah komplemen dan antibodi ya. Komplemen dan antibodi di situ kerjasama. Nah, karena MHC ini sebenarnya dalam keadaan larut dia bisa ada di jaringan keluar dari plasma. Dalam keadaan dia bisa langsung membunuh patogen itu kerjasama dengan sel fagosit. Fagosit ini sebenarnya kan kemampuannya menelan ya, menelan. Tapi ada kalanya nanti jenis patogennya itu susah untuk ditelan. Jadi dia butuh bantuan antibodi dan komplemen. Antigennya itu ya, ini antigen. Kemudian dia akan dibungkus oleh komplemen berupa protein komplemen. Nah, nanti setelah dia dibungkus seperti ini, dia akan dimudahkan atau dia akan mempercepat datangnya atau kemotaksis untuk datangnya ini sel fagosit, atau dia akan memudahkan untuk ditelan. Jadi dia akan lebih mudah ditelan ini. Karena adanya bantuan komplemen dan antibodi. Kalau antibodi kan begini, antibodi itu bisa sebenarnya langsung menetralkan atau membunuhnya. Tapi beberapa bagian ini bisa lolos dan kemudian nanti tetap dikepung oleh komplemen dan kemudian langsung ditelan. Selain itu adalah mengaktifkan makrofag dalam fagositosis ya. Otomatis dia setelah itu dia bisa bantu makrofag dalam hal ini sel fagosit juga untuk memfagositosis. Mengontrol ambang ya, karena ini adalah satu kejadian berperang ya dalam sistem imun itu, upaya untuk mengalahkan benda asing atau bahan asing yang menyerang sistem imun itu. Dalam hal itu bisa jadi kondisi tubuh itu dalam kondisi yang tidak seimbang. Dengan adanya sel T suppresor atau TS itu dia bisa mengontrol ambang. Dia lebih menurunkan lagi kekuatan peperangan pada waktu itu ya dengan mekanisme dari T suppresor untuk juga meningkatkan kualitas sistem imun. Nah, ini untuk cara mengaktifasi sel T. Di sini kalian perlu paham sekali mekanismenya. Yang paling penting adalah kalian mengetahui komponen penting untuk mengaktifkan sel T ini. Jadi di sini ada 3 analogi perbandingan. Kalau misalnya ada salah satu komponen dari ini tidak ada. Kalau salah satu dari komponen ini tidak ada, itu akan menjadi tidak aktif. Sel ini kan sel T ya, ini sel T, ini juga sel T, ini sel T. Kalau diibaratkan salah satu dari keempat ini, itu reseptor sel T tidak ada, MHC tidak ada, APC tidak ada, atau kostimulator yang tidak ada, itu tidak akan menjadi aktif. Berbeda di sini, kalau ini karena semuanya punya, dia punya reseptor, ini reseptornya sel T. Ya, ini cek. Kemudian ada MHC, ini MHC. Yang kuning ini, kita tahu tadi MHC kan ini sebagai penanda ya. Penanda pada sel APC. Kalau ini APC, sel APC. Sel APC ingat sel yang mengantarkan antigen. Jadi APC ini bisa dendritik, makrofag atau sel B. Jadi dia akan mengantarkan antigennya ini. Nanti dibawalah ke sini, berpindahlah ini ke sini. Ini antigen. Nah, ya, jadi sudah ada ya MHC dengan antigen, ada APC juga. Yang lainnya adalah harus memiliki kostimulator. Kostimulatornya itu bisa CD80 atau CD28, CD80 atau CD86.
CD80 sama 86 ini akan berpasangan dengan CD28 pada sel T. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Jadi memang terlalu banyak prasyarat yang diajukan oleh sebelum mau berhadapan dengan sel T ya. Kalau mau membangunkan si jagoan, membuat dia menjadi aktif, karena kita ingat tadi di depan yang memiliki kapasitas membunuh paling ganas itu adalah sel T, yang dilengkapi dengan persenjataan yang paling membunuh itu sel T dan sel B. Tapi yang memiliki banyak mekanisme yang lebih ribet itu sel T untuk mengaktifkannya, karena semua komponen ini harus aktif ya. Ada MHC, ada reseptor, ada kostimulator. Kostimulator ini pada video minggu lalu, yang ingat pada waktu ada penjelasan video toll-like reseptor, yang toll-like reseptor itu kan dengan jalur transduksi, ada satu komponen sel IRAK yang kemudian masuk ke nukleus, ini masuk ke nukleus untuk ditranskripsi segera dibentuk kostimulator apa. Nah, keluarlah itu CD80 misalnya untuk menghadapi jenis mikroorganisme yang menyerang ini, CD80 ini. CD80 lah segera dibentuk ini. Nah, ini CD80. Ya, karena ini butuh syarat semua, butuh syarat untuk ini kayak kalau kalian pernah lihat pengantar prosesi pengantin ya, dari kedua mempelai laki-laki dengan perempuan, ini keluarga laki-laki perempuan sebelum berpapasan bertemu, ada proses adat-adat yang sebelum nanti dibiarkan ceritanya si mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam rumah mempelai perempuan. Itu prosesi penerimaan, penjamuan ya. Jadi si antigen ini tadi tidak langsung akan dibunuh oleh si sel T. Jadi dia harus dengan peptidanya tadi ini dia langsung kenali bahwa ini bahan asing. Nah, kemudian dia akan menjadi aktif. Di luarnya tadi itu ada kemampuan-kemampuan adalah TELS yang paling kita akan bahas ke belakang, karena waktu rekamannya saya tidak siapkan banyak supaya kalian bisa mengulang-ulangnya, yaitu kalian bisa baca nanti dari PPT-nya, yaitu sel T reseptor ya, yang sudah tadi ini komponen penting yang diperlukan untuk aktivasi belakang itu penjelasannya satu-satu, reseptor sel T, MHC, APC, dan kostimulator. Nah, APC itu bisa berupa sel dendritik, makrofag, dan sel B, limfosit sel B juga bisa sebagai pengantar antigen. Ya, karena dia akan berperan dalam mempresentasikan antigen atau mengantarkan antigen ke sel T limfosit melalui MHC, ya, melalui MHC kelas 1. Kalau kelas 1 berarti dia diantarkan ke sel sitotoksitik, karena sel T, ingat, sel T sitotoksitik itu penandanya berupa CD8. Kalau MHC kelas 2 itu akan menuju ke sel T helper. Sel T helper itu penanda pada permukaannya itu berupa CD4. Jadi ini akan melalui MHC 1, kelas 1. Kalau ini akan melalui MHC kelas 2. Itulah mekanismenya. Nah, ini mekanisme bagaimana bagaimana jalur proses antigen itu diproses dan dipresentasikan. Tadi begitu berarti mekanismenya bagaimana antigen itu diambil, pengambilan antigen. Berarti kalau mekanisme seperti ini melalui membran, dia melalui mekanisme endositosis. Materi itu dibawa melalui vesicle transfer masuk, dibentuk oleh endosom ya. Jadilah membentuk endosom ini. Nah, ini kalau kita lihat bukan seluruh bagian dari mikroorganisme itu yang akan ditelan, yang diambil itu bagian yang dikatakan antigen, atau bagian antigen itu bisa disebut epitopnya yang kalau epitopnya diambil itu bisa menimbulkan respon imun ya.
Kalau determinan itu tidak akan menimbulkan respon imun. Jadi yang dimasuk ke endosom tadi itu yang berupa yang berisi kandungan epitopnya. Nah, diambil seperti ini jenis antigennya, berarti dia diprosesing melalui proses yang menerima tadi ini adalah antigen processing. Itu yang bertindak sebagai antigen processing siapa? APC ya, ini APC ya. Sel APC kan ingat tadi sel APC bisa dendritik, makrofag atau sel B. Nah, jadi dia menerima antigen, kemudian sementara itu kita tahu protein dibentuk disintesis di MHC ya. Ini biosintesis MHC itu kan berupa peptida. Isinya kan berupa peptida atau protein ya, MHC itu. Kita tahu protein itu disintesis di retikulum endoplasma dan ribosom. Jadi ini prosesnya dalam retikulum, ini IR, endoplasmic role, retikulum endoplasmic retikulum ini mensintesis varian dari rantai dari kelas MHC, kelas 2 MHC. Jadi kalau kelas 2 MHC yang dibentuk artinya ini akan dipresentasikan ke sel TCD4. Sampai setelah itu keluar dari retikulum endoplasma, kemudian membentuk endofagosom ya, ini dengan APC sampai kemudian bergabung seperti ini. Antigen ini akan dipajan pada MHC. Antigen akan dipajan oleh MHC. Seperti ini mekanismenya. Ini MHC-nya, ini antigennya tadi, dan ini akan ini perangkat-perangkatnya tadi. Perangkat-perangkatnya itu adalah reseptor. Ini reseptornya. Ini adalah penanda bahwa ini menandakan ini adalah sel T helper. Artinya karena ini merupakan penanda CD4 di sini. Ini adalah kostimulator. Kostimulatornya itu biasa CD80, sedangkan ini CD24 ya, sedangkan ini peptidanya. Jadi ini aksesoris di permukaan sel T banyak sekali ya, banyak sekali syarat-syarat untuk mengaktifkan si ini. Sifatnya sel T naif ini istilahnya dia homing, anak rumahan. Dia tinggal menetap ya pada organ limfoid sekunder, di mana mereka menemukan, kalau dia menemukan antigen yang dipresentasikan bersama molekul MHC ini atau MHC kelas 2 oleh sel dendritik yang dewasa, itu akan menjadikan dia aktif ya, dia akan menjadikan aktif. Ini tadi ingat kalau prosesnya dia yang disintesis itu kelas MHC kelas 1, dia kan juga sudah akan mengenali ya kalau jenis peptida ini yang datang ini misalnya akan mau diantarkan langsung ke sel CD4, artinya ini yang akan disintesis, kelas 2 yang akan disintesis. Kalau akan dia diantarkan ke sel T sitotoksitik, artinya sitotoksitis ini artinya dia membutuhkan pengantarnya berupa MHC kelas 1 ya, MHC kelas 1. Nah, itu mekanismenya. Ini adalah mekanisme bagaimana aktivasinya ya, hampir sama aja sebenarnya proses-prosesnya yang tadi, di mana satu komponen begitu semua komponennya lengkap, komponen pada perangkat-perangkat aktivasi sel T ini lengkap, dia akan menjadi aktif. Aktif ditandai dengan akan menjadi klon seperti ini. Akan ada menjadi beberapa. Ya, ilustrasinya kan dari 1 menjadi 3, berarti klonisasi atau berklon atau istilahnya berproliferasi. Awalnya dia menjadi dari status sel T naif yang perawan, belum terpajan, begitu terpajan dia menjadi aktif dan menjadi sel T efektor. Ya, sel T efektor ini karena dia tadi ini berupa ya, tadi ini kan B7, ini B7, ini CD28, ini kostimulatornya. Berarti lengkap lah menjadi syarat untuk dia menjadi aktif. Setelah itu menjadi sel T efektor, dia untuk setelah ini artinya dia akan menstimulasi atau menstimulus sel B untuk menjadi aktif juga. Mekanisme untuk aktivasi sel B itu tidak terlalu seribet yang pada sel T ini. Minggu depan kita akan bahas apa saja syarat-syaratnya untuk aktif sel B naif ini.
Setelah itu kemudian dia menjadi aktif dan kemudian melepaskan antibodi. Di sini setelah itu dia aktif, dia akan keluar kembali melalui nodus, kemudian menuju ke tempat infeksi. Ini seperti video yang pertama sekali kita pelajari waktu di kewalahan ini sel-sel fagosit, ya sel neutrofil. Sebenarnya dia bisa mengalahkan beberapa, tapi pada saat itu kan bakterinya atau patogennya bereplikasi dengan sangat besar. Waktu inkubasinya cukup untuk dia memperbanyak dirinya, sampai ceritanya sel non spesifik ini kewalahan, akhirnya dia mengaktifkan, ya, datang ini dia dibawa oleh sel dendritik untuk masuk untuk mengaktifkan sel T limfosit. Jadi itu prosedurnya. Sampai dia kemudian kembali lagi setelah dia datang lewat sini, dibawa ke sini untuk dia bangunkan sel limfosit. Limfositnya nanti akan keluar melalui begini aferensnya menuju ke tempat infeksi dan mengalahkan bahan asing yang tersisa atau patogen yang tersisa. Ya, saya rasa ini tidak terlalu ini karena hampir sama yang tadi, ya. Mekanismenya seperti ini. Kalau APC ini mempresentasikannya ke sel T CD4, ini penanda CD4, ingat kalau CD4 berarti penanda untuk sel T helper, ya, sel T helper dia. Sel T helper dia akan melepaskan sitokin ini. Ya, sel T CD4 ini akan menghasilkan sitokin untuk menolong makrofag membunuh patogen yang sudah di fagositesnya. Jadi kalau dia ini segera melepaskan sitokin, kalau ini sudah sampai berarti sudah akan mengaktifkan makrofag di tempat infeksi. Makrofag itu kan sel fagosit pada sistem non-spesifik, ya. Jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ada 3 jagoan besar. Makrofag yang ada pada sistem non-spesifik, kemudian sel T dan sel B. Sel T dan sel B itu ada pada sistem spesifik. Ya, jadi semuanya bekerja sama, semuanya saling bekerja sama. Dia segera mengaktifkan makrofag, dan ini juga dia segera memperbanyak dirinya, mengekspansi klonal atau berproliferasi, kemudian berdiferensiasi menjadi sel T efektor, dan kemudian sel T memori, ya. Kalau diferensiasi kan berubah fungsi, ya. Memperbanyak dirinya untuk berubah fungsi. Ada yang berubah fungsi menjadi sel T efektor, ada yang berfungsi sebagai sel T memori. Selain itu, kalau dia mempresentasikannya ke sel T yang memiliki penanda CD8, artinya ini mengaktifkan sel T sitotoksitas, ya, sel T sitotoksitas. Ini prosedurnya seperti ini, diaktifkan, lepaskan sitokin interleukin 2. Interleukin 2 ini akan segera mengaktifkan sel T efektor, ya, diferensiasinya menjadi sel T efektor dan sel T memori. Ya, dengan adanya sel T efektor ini aktif, sel T sitotoksitas ini aktif, dia bisa langsung membunuh sel target yang terinfeksi, juga membantu aktivasi makrofag untuk lebih gampang membantu dia penelanan oleh makrofag. Ini adalah aksesorisnya yang tadi, ya, ada koreseptor dan kostimulatori. Tidak perlu banyak menghafal di sini, yang perlu kalian hafal itu yang paling utama saja kostimulatornya. Kostimulator yang segera dibentuk oleh sistem imun itu begitu terpajan oleh bahan asing itu yang paling umum biasanya berupa CD28, ya, itu sebagai reseptor kostimulator. Nanti pasangannya bisa berupa 7, ya, yang ada pada sel T. Nah, ini dia CD28 ini molekul ada pada sel T yang akan menerima sinyal dari B7 atau CD80 dan CD86. Ini yang disintesis kostimulator ini, Mila, ya, yang CD86 ini, CD80 yang ditranskripsi, ya, di nukleus. Jadi segera untuk menyiapkan perangkat-perangkat aksesoris supaya kita bisa bertemu dengan sel T. Ya, karena dia kita sudah tahu tadi di depan sel T ini banyak prasyarat untuk mengaktifkannya. Jadi sel imun itu dengan melalui jalur transduksi dibantu oleh toll-like reseptor,
segera masuk ke transkripsi. Ada dia memiliki gen faktor transkripsi dari jalur transduksi tadi, itu dihasilkan faktor transkripsi yang segera mengaktifkan proses transkripsi dan dibentuklah CD80 ini atau CD86 ini sebagai molekul aksesoris pada APC atau sel antigen presenting cell yang nanti bisa memicu produksi antigen. Jadi itu prosedurnya. Banyak prasyarat-prasyarat yang diperlukan pada aktivasi sel T ini. Ya. Jadi prosedurnya ini peranan dari kostimulator dan sel T helper ya pada saat proses diferensiasi dari sel T. Jadi sangat penting karena dengan adanya kostimulator ini segera mengaktifkan sel T sitotoksitas untuk segera berdiferensiasi. Berdiferensiasi berarti berubah fungsi menjadi sel T efektor dan kemudian sel T memori ya. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk semoga kalian bisa memahami. Terima kasih untuk ada proses kalian mau belajar ya. Pada intinya mata kuliah ini hanya bisa kalian bisa kalian pahami dengan baik jika ada proses keseriusan di situ, komitmen untuk mau paham dengan mencari bahannya dari sumber atau juga dari bahan kuliah seperti ini, materinya, videonya bisa diulang-ulangi. Prosedurnya bisa diulang-ulangi kembali melalui penjelasan Ibu di beberapa video kali ini dan video sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.